Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat banyak orang jatuh di dalam area ini karena apa? Motivasinya mulai melintir, motivasinya mulai tidak benar. Sebab kalau kita ini memulai pelayanan dengan murni dan tulus, pasti di ujungnya, di akhirnya pasti kita juga akan memiliki kemurnian. Tapi kalau kita memulai pelayanan ini dengan banyak motivasi di dalamnya, punya keinginan, punya cita-cita, punya kerinduan, dan akhirnya motivasi yang busuk, motivasi yang tidak benar tadi, menghasilkan pelayanan-pelayanan yang tidak murni. Akhirnya memunculkan industri rohani. Pelayanan hanya untuk kepentingan pribadi. Pelayanan di baliknya ada tipu muslihat, tipu jahat, ada motivasi yang tidak benar, yang tujuannya adalah menghasilkan keuntungan untuk diri sendiri. Bapak Ibu, semua pelayanan itu harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya sebelum kita terjun dalam dunia pelayanan, kita harus memiliki motivasi hati yang murni. Dan hati ini harus kita dedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Kita harus berikan sepenuhnya untuk Tuhan. Jangan sampai ada sesuatu apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Toh di ujung dari pelayanan kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita akan menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita harus mempertanggungjawabkan apapun itu namanya di hadapan Tuhan. Dan mulai hari ini kita harus belajar memiliki kemurnian dari dalam hati. Sebab kalau kita memiliki cita-cita yang lain, motivasi yang lain, keinginan yang lain di balik sebuah pelayanan yang kelihatannya kudus suci, kelihatannya murni, tapi kita sembunyikan motivasi itu, ujungnya jahat. Apalagi kalau tujuannya hanya untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Karena di 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Banyak hari ini pelayanan yang ngejar keuntungan pribadi, pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya sudah ngomong berkali-kali bahwa kita ini yang ngaku sebagai hamba Tuhan, yang ngaku memiliki panggilan pelayanan di dalam Tuhan, kita meski menggantungkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Bapak Ibu, kalau kita ini ngaku hamba Tuhan, apalagi kalau hamba Tuhan itu full time, full tanpa memiliki bisnis usaha, pastikan Bapak Ibu memiliki kemurnian hati. Kalau nggak jaga hatimu begitu rupa, nanti yang memancar bukankan kehidupan lagi. Yang memancar dari dalam diri kita, kalau kita nggak jagain hati kita, nanti ada motivasi yang lain, ada kepentingan yang lain. Kita akan ambil keuntungan dari sebuah pelayanan dan ujungnya hanya ingin menghasilkan uang. Bapak Ibu, cinta akan uang ini tidak hanya menggerogotin orang kaya. Orang yang miskin pun seringkali digerogotin dengan rasa cinta akan uang. Akhirnya tamak, pakai cara apapun. Ketika orang kaya, semakin kaya, dia memiliki cinta akan uang, akhirnya menjadi orang yang bisa tega sekali menghancurkan bisnis orang lain, menipu daya, tamak, serakah, dan lain sebagainya. Kalau orang miskin, ketika dikuasai oleh cinta akan uang, dia akan minta belas kasihan dari orang lain, kikir, tamak, dan lain sebagainya. Cinta akan uang tidak hanya menguasai orang kaya, orang miskin pun seringkali dikuasain. Makanya kita harus memiliki kemurnian hati di hadapan Tuhan. Jangan sampai hati kita ini dikuasai oleh cinta akan uang. Kita tahu hidup kita ini kita serahkan sama Tuhan sepenuhnya. Kita meski bertanggung jawab atas hidup kita, bahwa hidup kita ini untuk kemuliaan namanya. Ketika kita bisnis usaha, kita tahu kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dengan diri kita. Ketika kita dipercayakan sebagai pelayan Tuhan, kita menjadi orang yang diutus Tuhan untuk memberitakan kabar baik tanpa motivasi, tanpa keinginan di dalamnya, tanpa ada cita-cita tersembunyi di dalamnya. Itu real untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kehidupan kita ini murni. Tapi kalau kita ini sudah mulai ada keinginan cinta akan uang, itu akan menimbulkan kejahatan di dalam diri kita, motivasi yang busuk, motivasi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan perhatikan ya, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpan
menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini penting sekali loh. Kita harus belajar menikmatin semua berkat apapun itu yang diberikan sama Tuhan. Tanpa kita pingin sesuatu dengan keserakahan dan ketamakan. Kalau kita akhirnya memburu uang, apapun itu namanya, akhirnya kita menyimpang dari iman. Karena apa? Pakai cara apapun. Kalau orang yang sudah memburu uang, cita-citanya meraup keuntungan, akhirnya kita bisa menyimpang dari tujuan iman. Kita bisa menyimpang dari tujuan Tuhan. Dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Ujungnya ada akibatnya, penyimpangan. Akhirnya melukai. Akhirnya kita yang tersakitin, jadi batu sandungan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kalau kita memiliki kemurnian hati dalam hal ini, kita tahu kita menjadi orang yang gampang sekali mengucap syukur. Kita akan jadi orang yang bertanggung jawab dengan semua pekerjaan kita. Kalau kita ini bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan, kita akan bekerja dengan baik. Kita akan menjadi orang yang memiliki integritas. Kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab dalam setiap apapun yang Tuhan percayakan dalam diri kita. Kalau Bapak Ibu sebagai pengusaha, mau jadi pengusaha yang benar murni, pengusaha yang tulus, Bapak Ibu ketika dipercayakan berkat besar, engkau tahu berkat itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika engkau dipercayakan sebagai pegawai atau pekerja biasa, Bapak Ibu bertanggung jawab dengan apapun yang dipercayakan dalam hidupmu. Kalau engkau dipercaya sebagai hamba Tuhan, apalagi ini dilihat orang, dicontoh orang kehidupannya, apalagi ngajar banyak orang. Kalau kemurnian di dalam hati kita yang tidak benar, akhirnya apa yang memancar? Sesuatu yang busuk, yang jahat. Bapak Ibu, kita lihat ya, jangan sampai pelayanan kita ini jadi batu sandungan bagi banyak orang. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau pelayanan kita ini jadi batu sandungan bagi banyak orang, apa yang terjadi? Hidup kita nggak jadi berkat. Hidup kita justru tidak mempermuliakan nama Tuhan. Bahagia seorang yang melayani Tuhan, jangan sampai engkau ngambil keuntungan di dalamnya. Kita tahu kalau kita dipanggil Tuhan, kita pasti dipelihara Tuhan. Kita tahu, kita sebagai hamba Tuhan, kita tahu akhir dari kehidupan kita pasti diproteksi, dijagain, dan dilindungi Tuhan. Coba perhatikan di ayat yang ke-9-nya. Tetapi mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Pingin kaya. Kalau orang pingin kaya, akhirnya dia ngejar uang dengan cara pakai apapun juga. Apalagi kalau hamba Tuhan kau pingin kaya, pingin diberkati dengan kekayaan yang kelimpahan. Bapak Ibu, setiap orang punya jatah masing-masing loh. Asal kita ini bertanggung jawab dengan semua yang dipercayakan Tuhan. Apa yang kita kerjakan tadi akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Tapi banyak orang tidak puas dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Akhirnya dia pingin kaya dan ujungnya jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu, kita lihat ya. Kita perhatikan ya. Dari zamannya Musa, ada nabi yang hebat, nabi yang kalau nubuat itu bagus sekali, tapi karena motivasinya hanya untuk uang, pingin menikmatin kekayaan, akhirnya jatuh ke dalam pencobaan. Siapa itu? Nabi Bileam. Jatuh ke dalam pencobaan. Ini seorang pelayan Tuhan yang melihat kemuliaan Tuhan, jatuh di dalam pencobaan karena ingin kaya. Terus kita lihat lagi apa yang dialami oleh Gehazi. Dia melihat kemuliaan Tuhan, dia melihat keajaiban Tuhan, dia melihat hal yang ajaib yang datang dari Tuhan. Tapi karena motivasinya pingin kekayaan, pingin beli tanah, pingin dapat upah, pingin menikmatin hidup dengan harta benda, dan ujungnya jatuh ke dalam pencobaan. Gehazi jatuh di dalam pencobaan. Ujung pelayanannya mengerikan. Bileam jatuh dalam pelayanannya, Gehazi jatuh dalam pelayanan. Kita lihat lagi, Yudas jatuh di dalam pelayanan. Ada 3 contoh hamba Tuhan yang jatuh karena pingin kaya, karena mengejar uang, karena mengejar upah, jatuh. Kalau Alkitab sudah kasih contoh lebih dari 2, artinya itu warning buat kita bagi hamba Tuhan. Jangan sampai pelayanan kita ini tujuannya untuk menghasilkan uang, menghasilkan kekayaan. Kita tahu kalau kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipelihara Tuhan. Jangan sampai industri rohani hanya untuk kepentingan kita sendiri.
Bapak Ibu meski tahu bahwa pelayanan kita untuk hormat kemuliaan bagi namanya Tuhan. Kalau enggak, nanti akan menjerat kita dalam berbagai nafsu yang hampa, akhirnya mencelakakan kita sendiri dan menenggelamkan kita dalam hancur dalam kebinasaan. Bileam hancur pelayanannya. Gehasi mengerikan sekali. Akhirnya dia kena kusta karena motivasinya busuk dan jahat. Yudas mati mengerikan. 3 contoh orang yang terlibat dalam pelayanan tapi mengejar upah, mengejar uang. Yang dikejar adalah uang. Bapak Ibu, selama kita tinggal di muka bumi, kita butuh uang memang dalam segala sesuatu. Kita pelayanan, kita butuh uang untuk beli pesawat, tiket pesawat. Kita nginep di hotel untuk kebutuhan sehari-hari, untuk beli bensin, untuk ganti oli dan lain sebagainya, bayar maintenance IPL dan lain sebagainya. Kita butuh biaya untuk nyekolahin anak. Tapi kita tahu kalau kita dipanggil Tuhan, real kita ini hamba Tuhan, harus murni. Kalau kita tahu kita ini hamba Tuhan, pasti dipelihara Tuhan. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita kok. Saya sudah melayani Tuhan bertahun-tahun dan saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan pelihara saya sampai hari ini. Tuhan cukupin kebutuhan saya lakukan bagian saya. Ada momen tertentu ketika saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat, saya menyerahkan diri saya sama Tuhan. Saya tahu saya harus jagain motivasi hati saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau tidak, nanti ada motivasi di dalamnya. Bapak bisa bayangkan ketika seorang hamba Tuhan mempunyai motivasi untuk ambil keuntungan, untuk ambil uang di dalamnya, apa yang terjadi? Ketika kita pelayanan, kita mengharapkan upah. Ketika kita ketemu orang-orang yang kaya, kita mengharapkan upah. Saya perhatikan banyak hamba Tuhan hari ini, pelayanan sebagai industri rohani buat mereka. Ketika diundang sebuah khotbah, dia pasang tarif. Nggak jauh beda dengan seorang artis. Ketika dia diundang di sebuah pelayanan keluar kota, dia minta jatah tiket pesawat yang terbaik, minta hotel yang terbaik. Bapak Ibu mesti sadar loh, kita ini hamba loh. Kita ini bukan bos. Kalau Bapak Ibu pingin sesuatu yang terbaik, Bapak Ibu jadi pengusaha saja. Karena orientasimu adalah bisnis. Orientasimu adalah keuntungan, profit. Tapi kalau kita hamba Tuhan, yang jelas kita banyak berkorban. Kalau kita hanya ngejar keuntungan, ngejar kepentingan pribadi, pingin menghasilkan sesuatu yang untuk kekayaan, untuk harta benda, kita akan rugi, kita akan salah. Karena orientasi kita udah tidak benar di hadapan Tuhan. Kita mesti sadar diri bahwa kita dipanggil untuk melayanin, bukan untuk dilayanin. Kalau Bapak Ibu motivasimu hanya pingin dapat sesuatu di balik pelayananmu, engkau salah tempat. Ujungnya kamu akan jatuh ke dalam banyak pencobaan, jadi batu sandungan. Saya dengar dari beberapa pengusaha, banyak hamba Tuhan, mengerikan sekali, minta-minta, ngemis-ngemis kepada pengusaha. Minta dibeli ini, minta diberkatin ini, dan lain sebagainya. Apalagi sesama pelayan Tuhan, saya sering kali dapat laporan bahwa kalau hamba Tuhan diundang di pelayanannya, minta jatah. Bahwa persembahannya harus sekian. Sudah pasang tarif dan lain sebagainya. Lupa diri dari mana dia berasal. Jangan sampai pelayanan dijadikan industri untuk menghasilkan keuntungan. Kita melayani dengan sepenuh hati. Saya melayani bertahun-tahun. Waktu itu kadang bukan malah diberkati, kita sering memberkati. Dan sampai hari ternyata kita diberkatin Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan memelihara saya dengan caranya yang ajaib. Tuhan memberkatin saya dengan caranya yang ajaib. Dia Allah yang tidak pernah berubah, dahulu kekal sampai selama-lamanya. Allah yang mencukupin semua kebutuhan saya. Allah yang memberkatin saya. Allah yang memelihara saya sampai hari ini. Kalau kita hanya ngejar keuntungan dari balik pelayanan, kita pingin kaya, nanti jadi batu sandungan. Akhir-akhir ini banyak disorot oleh media sosial, hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam kemewahan, dipamerkan lagi, bikin malu. Jemaatmu banyak keleleran, kekurangan, kamu hidup dalam kemewahan. Cukup, secukupnya saja. Kalau Bapak Ibu diberkati, ya nikmatin berkatmu, tidak usah dipamerkan di media sosial. Kita ini hamba Tuhan, jadi contoh, jadi panutan bagi banyak orang. Ya, hamba Tuhannya sering pamer, sering menunjukkan ini dan itu bahwa hidup dalam kemewahan, sedang jemaatmu kekurangan, ya mengerikan sekali. Hidup cukup apa adanya, hidup sederhana. Kalau diberkati ya nikmatin tanpa usah pamer. Nanti malah jadi batu sandungan, jadi cemoohan orang. Hidup kita sebagai hamba Tuhan dilihat orang, terutama hamba Tuhan yang
kaya yang mega church, tidak perlu pamer kekayaan kepada orang lain. Cukup nikmatin berkatmu tanpa perlu memamerkan. Nanti jadi batu sandungan buat hamba Tuhan yang susah. Karena kekayaan itu bukan prioritas. Kekayaan yang diberikan Tuhan, berkat kelimpahan itu bukan prioritas kita sebagai hamba Tuhan. Tapi perkenanan di hadapan Tuhan itu yang lebih penting. Karena ujung dari pelayanan kita kan ingin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Ujung dari semua yang kita kerjakan, kita ingin didapati menjadi hamba yang baik, hamba yang melakukan setiap apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kalau diberkati lebih bersyukur. Kalau Bapak Ibu dibawa ke padang gurun hanya just enough, cukup bersyukur. Apapun keadaanmu bersyukur. Tanpa harus pingin kaya. Nanti kalau pingin kaya malah jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam jerat. Kita perhatikan saja, tidak hanya orang kaya, tapi orang miskin juga seringkali jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dalam berbagai nafsu. Pingin kelihatan kaya, akhirnya pakai cara apapun, hutang ini, hutang itu, bisnis itu, malah tertipu. Saya ngonselingin beberapa orang, mereka tertipu dengan berbagai-bagai jerat, dan akhirnya terjerat hutang dan banyak hal yang menyiksa dirinya. Karena apa? Ketamakan, keserakahan. Diiming-imingin malah tertipu. Pingin kaya, malah jatuh ke dalam pencobaan. Makanya kita harus belajar mengendalikan diri. Kita harus belajar menguasai diri, menaklukkan diri kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita malah jatuh dan ujungnya kita malah binasa. Karena ketamakan itu akhirnya yang akan menguasai diri kita. Karena apa? Kita cintakan uang. Belajar mencukupkan diri dengan apa adanya. Belajar menguasai diri. Belajar bersyukur dengan semua apa yang Tuhan berikan dalam diri kita. Belajar menikmati berkat dengan bersyukur. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau kita ini ya menaruh hati kita di hadapan Tuhan, memiliki kemurnian, kita akan menjadi orang yang jadi berkat bagi banyak orang. Karena seringkali ketika kita mulai diberkatin, hati kita melintir dengan berkat. Ketika kita mulai dipercayakan lebih besar, kadang kita meninggikan diri dan sombong, kita lupa daratan, lupa lautan. Kita membanggakan diri dan berbagai macam, dan akhirnya jadi orang yang angkuh, sombong, dan belagu. Menunjukkan bahwa kita ini orang yang diberkati ini hari ini. Kalau kita tujuannya seperti itu, hati kita ini tidak benar di hadapan Tuhan. Kita ingin memulai dengan roh dan mengakhirinya dengan roh. Jangan sampai kita seperti jemaat Galatia yang memulai dengan roh dan akhirnya mengakhiri dengan daging. Kita ingin tambah hari tambah didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bagi para hamba Tuhan, jangan sampai pelayananmu kamu jadikan industri yang menghasilkan keuangan dan keuntungan. Memiliki kemurnian hati. Pelayanan kita ini tugas, visi yang Tuhan taruh dalam diri kita untuk kemuliaan. Bagi dia, untuk hormat kemuliaan bagi namanya saja. Jangan pernah ambil keuntungan dalam dirimu. Pasti di ujungnya kalau kita ngambil keuntungan, kita akan memiliki motivasi yang jahat. Kita ambil keuntungan untuk diri kita sendiri, ujungnya kita akan terjerat dan jatuh ke dalam banyak pencobaan. Belajar mendedikasikan diri kita sepenuhnya untuk Tuhan. Belajar memberi diri kita sepenuhnya untuk Tuhan. Memberi sepenuhnya untuk Tuhan. Bahwa pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai juga ketika Bapak Ibu hidup pas-pasan, dikuasai dengan ketamakan dan keserakahan. Kalau Bapak Ibu hidup dikuasai oleh ketamakan dan keserakahan, ya percuma saja apa yang Bapak Ibu kerjakan dan lakukan. Tidak akan mempermuliakan nama Tuhan. Kita mau belajar jadi orang yang melakukan setiap ketetapan Tuhan. Kita mau memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ini murni pelayanan kita ya, kita bebas ngomong loh, tanpa ada kepentingan apapun. Kita bisa ngomong kebenaran A ya A, B ya B. Tapi kalau kita ini tidak memiliki kemurnian di dalam diri kita, kita banyak keinginan di dalam diri kita, motivasi tersembunyi, kita akhirnya ngomong itu jadi kompromi. Belajar memberi diri, mendedikasikan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Belajar memberi hidup sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita mau didapati menjadi orang yang berkenan, kita mau didapati menjadi orang yang benar-benar tulus dan murni di hadapan Tuhan. Kita nggak mau punya kepentingan lain kecuali hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Banyak contoh dalam
kehidupannya para hamba Tuhan yang dulunya murni, di akhirnya punya motivasi yang tidak benar. Ujungnya mengerikan sekali. Saya ingin suatu hari didapati menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya ingin suatu hari didapati menjadi orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Jadi saya berdoa apapun yang Bapak Ibu alami hari ini, engkau ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Engkau tidak akan memanfaatkan Tuhan untuk kepentinganmu sendiri, tetapi engkau ngerti apa yang harus kamu perbuat. Dengerin baik-baik, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Akan terpancar kehidupan kalau kita memiliki kemurnian hati. Akan memancarkan kehidupan dalam hidup kita kalau kita memiliki kesucian yang di dalam diri kita. Tapi kita tidak akan memancarkan kehidupan kalau ada motivasi jahat di dalam diri kita. Bapak Ibu dipercayakan pelayanan apapun, tetap setia dengan pelayanan. Ditempatkan di kota besar, ditempatkan di kota kecil, di desa, di pedalaman, di gunung, di bukit, di lembah, atau dimanapun, Bapak Ibu pasti dipelihara Tuhan. Ketika Bapak Ibu tahu panggilan hidupmu itu datangnya dari Tuhan, pasti Tuhan akan sediakan kecukupan, sediakan kebutuhanmu. Tuhan akan pelihara hidupmu dengan caranya yang ajaib. Berkali-kali kita melihat contoh penyediaan Tuhan. Tuhan berikan penyediaan bagi orang-orang Israel yang ngikutin jalannya Tuhan. Dia sediakan mana di padang gurun, disediakan burung puyuh di padang gurun. Bahkan Tuhan pelihara Elia dengan caranya yang ajaib. Selalu ada penyediaan Tuhan. Orang yang melayani Tuhan pasti dipelihara Tuhan. Tanpa kita harus ngemis, tanpa kita harus pasang tarif, tanpa kita harus pasang target, tanpa kita harus meminta fasilitas apapun, Tuhan pasti pelihara. Bapak Ibu, pengejaran kita hanyalah untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk hidup didapatin, mempermuliakan namanya dalam kemurnian hati dan ketulusan hati. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, di dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Banyak cara yang dilakukan ketika orang mengejar keuntungan, mengejar uang begitu rupa, dan akhirnya dipakai cara apapun untuk menghasilkan segala sesuatu. Saya ngomong sekali lagi Bapak Ibu, kita sebagai hamba Tuhan, jangan sampai kelihatan banget bahwa kamu hanya ngejar keuangan. Jemaat akan melihat, orang lain akan melihat, pengusaha akan melihat apa yang di dalam hati kita. Yang kita kejar apa? Kalau yang kita kejar hanya untuk kepentingan kita sendiri, menghasilkan uang, hidup kita akan jadi batu sandungan. Belajar memiliki kemurnian hati. Bagi para jemaat Tuhan, belajar hidup punya integritas, bertanggung jawab. Kalau Bapak Ibu lakukan segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan, dari apapun yang dikerjakan, yang tanganmu kerjakan, Tuhan akan berkati. Tuhan akan berikan hikmat pengertian. Semakin kita bisa dipercayakan tanggung jawab itu, dan kita lakukan yang terbaik, Tuhan pasti akan berkati. Tapi semakin Bapak Ibu memiliki ketamakan, keserakahan, engkau akan terjerat, jatuh ke dalam berbagai pencobaan yang akan menyiksa dirimu. Ujungnya akan binasa. Kemurnian hati kita itu lebih penting dari apapun juga. Dedikasikan hidupmu sepenuhnya sama Tuhan. Memberi diri sepenuhnya sama Tuhan. Bagi pelayan Tuhan, mendedikasikan hidup sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Pasti Tuhan pelihara, Tuhan proteksi, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan cukupin semua kebutuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dari dahulu kekal sampai selama-lamanya. Allah kita pasti akan mencukupin semua pelayanan kita. Tanpa kita harus minta, tanpa kita harus ngemis, tanpa kita harus memohon belas kasihan dari orang lain. Pelayanan jangan sampai minta belas kasihan dari orang lain. Tuhan pasti gerakkan siapapun untuk memberkatin Bapak Ibu, mencukupin semua pelayananmu. Jangan memiliki mental budak, mental ngemis, mental diberi. Alkitab katakan lebih baik memberi daripada menerima. Lebih terhormat memberi daripada menerima. Belajar memberi apapun yang Bapak Ibu miliki. Belajar memberi.
Karena apa yang Bapak Ibu beri suatu hari, itu akan jadi benih, dan benih itu akan dilipat gandakan, akan akhirnya kita sendiri akan menikmatinya. Kalau engkau pelit, tamak, serakah dalam hal apapun juga, engkau tidak akan menerima apapun juga. Belajar. Bapak Ibu, kalau engkau cinta akan uang, cara terbaik untuk menghancurkan cinta akan uang adalah engkau menjadi orang yang murah hati. Belajar memberkati orang-orang yang susah, belajar memberkati orang-orang yang kekurangan. Nanti cinta akan uangmu akan hancur pelan-pelan. Kalau Bapak Ibu pelit, kikir, hitung-hitungan, selalu hitung-hitungan masalah uang. Simpel sebenarnya untuk menghancurkan kekikiran, kepelitanmu, ketamakanmu, keserakahanmu. Dengan Bapak Ibu belajar memberkati orang-orang yang susah di sekitarmu. Belajar menabur benih yang terbaik untuk orang-orang yang susah di sekitarmu. Ketika Bapak Ibu punya belas kasihan, melihat orang-orang yang susah di sekitarmu, belajar memberkati mereka. Nanti lama-lama ketamakan, keserakahan itu akan luntur dalam diri kita. Selama ini ketika kita terima berkat, kita fokus pada kepentingan dan kebutuhan kita. Tapi tiba-tiba ketika Bapak Ibu belajar mendedikasikan semua berkat yang Tuhan percayakan untuk kemuliaan nama Tuhan, memang ada berkat untuk kita kelola dengan baik, ada benih yang harus ditabur. Bagian benih yang harus ditabur, lakukan untuk memberkati orang yang susah. Nanti Bapak Ibu akan lihat ketamakan, keserakan dalam dirimu tiba-tiba hilang. Tapi kalau fokus pada dirimu sendiri, apa yang terjadi? Kau menjadi orang yang tamak. Dan jangan pernah pakai firman Tuhan atau atas nama Tuhan ambil keuntungan untuk diri kita sendiri. Kamu akan didapati menjadi hamba yang jahat. Seperti Gehazi, seperti Bileam, dan seperti Yudas. Jangan pakai nama Tuhan untuk minta belas kasihan dari orang lain. Padahal di dalam hati kita punya motivasi jahat, motivasi busuk yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Memberi diri sepenuhnya untuk Tuhan. Jangan sampai ada motivasi busuk di dalam diri kita. Minta Roh Kudus menguduskan kita setiap hari. Setiap hari izinkan Roh Kudus mengkoreksi, menyelidiki sampai kedalaman batin kita, supaya semakin hari semakin didapat menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Apapun yang Bapak Ibu hari ini kerjakan, lakukan, dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab dari apa yang Bapak Ibu kerjakan dan lakukan, dari sana Tuhan akan berkati melimpah. Tuhan akan bikin pelipat gandaan, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Buat terima kasih buat firman-Mu, kami meteraikan dengan darah anak domba lah. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman ini jadi kehidupan, dan mau berdoa setiap orang yang mendengar firman ini dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, diubah Tuhan. Dalam anugerah dan kemurahan-Mu saja, Engkau sendiri yang memberkatin kami berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Jagain terus hati kami, murnikan terus supaya kami didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sampai garis akhir kami didapati menjadi orang yang mempermuliakan nama Tuhan, dan didapati memiliki kemurnian hati. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan kami berikan untuk Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat, jadilah engkau kembali seperti semula. Powerful. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus.
adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikini miana nanamo se, ikini bien nanamo so. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan, Tuhan. Inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ada orang-orang tadi, ketika engkau merasakan kuasa Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Maju ke depan. Roh Kudus, aku mau buktikan kau hadir dalam Tuhan. Bukan karena, tapi karena. Suruh maju. Yuk suruh maju.
lihat dalam mimpi ketika saya berdoa. Ada urapan Tuhan. Kuasanya powerful. Receive that. Jesus name. Receive the Lord. Down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin.